Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada bab pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, di bagian kedua. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penerapan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Maka pada saat ini kita sudah masuk ke poin B, yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, sebelum kita bahas, kita perlu ketahui terlebih dahulu pengertian dari ideologi. Ideologi secara arti luas, dalam arti luas, yaitu segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara itu kalau dalam arti sempit, yaitu gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak sebagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Itu pengertian dari ideologi. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke fungsi ideologi, diantaranya sebagai berikut. Pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau negara untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Selanjutnya, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dalam kehidupan bangsa dan dalam segala aspek kehidupan. Baik anak-anakku, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ini berarti Pancasila bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari awal pembentukan ideologi Pancasila sampai sekarang, bahwasanya Pancasila itu masih sesuai dengan perkembangan zaman atau masih relevan, dan Pancasila juga masih tetap berkembang walaupun banyak ideologi lain atau paham-paham lain yang bermunculan, sehingga Pancasila menjadi sebuah filter atau penyaring bagi ideologi lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik anak-anakku, keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Jadi kondisi negara yang aman, tentram, dinamis, tidak dalam keadaan darurat ataupun berkecamuk. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran lain yang mengandung nilai-nilai Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Jadi Marxisme ini adalah ajaran atau faham yang dikembangkan oleh Karl Marx dan dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Lenin, sehingga ajarannya atau pahamnya disebut Leninisme, dan berkembang menjadi paham komunis. Komunis ini adalah awalnya penghapusan kelas-kelas sosial, dan berkembang sehingga komunis ini adalah faham yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Nah, jelas paham ini atau ideologi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, karena sesuai dengan nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan, sesuai dengan sila pertama. Nah, dengan berkembangnya 5 agama yang ada di Indonesia ini, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha, serta ada suatu keyakinan atau kepercayaan yaitu Konghucu. Nah, semua agama dan kepercayaan tersebut sepakat bahwa adanya Tuhan. Berarti komunisme tidak sesuai berkembang di Indonesia atau tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
Selanjutnya mencegah berkembangnya paham liberal. Liberal ini banyak dianut oleh negara-negara barat seperti Amerika. Nah, liberal ini paham kebebasan. Jelas kalau di Indonesia tidak sesuai penerapannya di Indonesia, karena kita di Indonesia ini ada kaedah-kaedah yang mengatur, ada norma-norma, sehingga ada batasan dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya larangan terhadap pandangan ekstrim yang membuat kegelisahan masyarakat. Nah, ini ada suatu kelompok yang merupakan kelompok garis keras yang kadang-kadang membuat kegelisahan terhadap masyarakat atau kita sebut teror. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya ideologi tertutup. Ini menurut Kailan itu pertama bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Selanjutnya merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbaiki masyarakat. Selanjutnya dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus dikorbankan. Nah, ini juga tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, karena ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka, bukan ideologi tertutup. Selanjutnya anak-anakku sekalian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar itu sendiri diantaranya nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan dan musyawarah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini nilai yang dasar yang mendasari ideologi Pancasila ini. Karena sesuai dengan pengertiannya, Pancasila itu panca itu adalah 5 dan sila itu sendiri adalah dasar. Jadi 5 dasar. Selanjutnya nilai instrumental dari Pancasila, penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya. Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan perundang-undangan lainnya. Yang terakhir ada nilai praktis. Nah, ini merupakan realisasi atau penerapan dari nilai-nilai instrumental itu sendiri, berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah anak-anakku, selanjutnya sebagai ideologi terbuka secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Nah, mungkin kita jabarkan terlebih dahulu. Dimensi idealisme itu adalah bahwasanya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional. Rasional itu, sistematis itu adalah berurutan. Nah, tersistem. Sudah itu rasional. Rasional itu bisa diterima oleh akal yang sehat, akal pikiran, serta menyeluruh dan pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Selanjutnya dimensi normatif. Dimensi normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya Pancasila tersebut terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia ini, atau disebut dengan State Fundamental Norms. Selanjutnya dimensi realitas. Ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mempunyai atau harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, realitas itu real, nah, realita, kondisi yang ada, yang nyata.